semuanya, selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab ekosistem. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang animalia. Perhatikan gambar ekosistem di PPT ini. Jadi apa itu ekosistem? Ya, sebelumnya kita akan belajar tentang ekologi. Ekologi berasal dari kata Yunani yaitu oikos dan logos. Oikos adalah habitat dan logos adalah ilmu. Jadi ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi makhluk hidup dengan makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungannya. Apa saja komponen penyusun ekosistem? Komponen penyusun ekosistem terdiri dari dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik adalah meliputi benda-benda yang tak hidup seperti air, udara, tanah, suhu, cahaya, letak geografis, iklim, dan kelembapan, serta faktor-faktor kimia seperti pH, derajat keasaman, dan kadar garam atau salinitas. Yang kedua adalah komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Ya, jadi itulah komponen penyusun ekosistem. Ada dua, yaitu komponen abiotik dan biotik. Kita lanjutkan. Kemudian komponen biotik berdasarkan tugas atau peranannya dalam ekosistem dapat dibedakan menjadi produsen, konsumen, dekomposer, dan detritivora. Apa itu produsen? Produsen adalah makhluk hidup yang atau organisme yang dapat membentuk senyawa organik atau membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Produsen sering juga disebut dengan organisme autotrof. Contoh yang termasuk produsen adalah tumbuhan, beberapa jenis bakteri, dan ganggang biru. Konsumen adalah organisme yang tidak mampu membuat makanan sendiri. Jadi untuk memenuhi kebutuhan makanannya, organisme ini bergantung pada organisme lain. Konsumen sering disebut juga organisme heterotrof. Ya, contoh dari konsumen ya hewan, juga manusia termasuk konsumen. Kemudian yang ketiga adalah dekomposer atau pengurai, yaitu organisme yang bertugas merombak atau menguraikan sisa-sisa organisme lain. Contohnya bakteri dan jamur saprofit. Yang keempat, komponen ekosistem adalah detritivora, yaitu organisme yang memakan partikel-partikel organik atau detritus. Jadi bangkai hewan atau hancuran daun itu nanti akan dimakan oleh organisme detritivora. Yang termasuk detritivora adalah cacing tanah, siput, lipan, keluwing, dan teripang. Kita lanjutkan. Kemudian konsumen dapat dibedakan menjadi tiga,
berdasarkan jenis makanannya, yaitu herbivora, hewan pemakan tumbuhan, karnivora, hewan pemakan daging, dan omnivora, pemakan segalanya. Contoh herbivora ya ada kambing, ulat, dan belalang. Karnivora contohnya adalah kucing, harimau, dan ular, dan sebagainya. Omnivora, pemakan segala, contohnya adalah hewan ayam, babi, tikus, dan lainnya. Kemudian tingkatan konsumen. Jadi di dalam rantai makanan di darat dan rantai makanan di laut ini lihat perbedaannya. Konsumen untuk produsennya di darat adalah tumbuh-tumbuhan, sedangkan di air adalah fitoplankton. Atau fitoplankton adalah tumbuhan kecil yang melayang di air, itu sebagai produsen. Kemudian konsumen primer di darat adalah contohnya belalang, kalau di air adalah zooplankton. Konsumen sekunder atau konsumen tingkat kedua, contohnya di darat, ekosistem darat ada tikus, di air adalah ikan kecil yang memakan zooplankton. Kemudian konsumen tersier, konsumen tingkat ketiga, contohnya adalah ular yang memakan tikus, sedangkan di air laut contohnya adalah ikan yang berukuran sedang seperti ikan tuna. Kemudian konsumen tingkat keempat, ya, ular dimakan oleh elang, jadi elang sebagai konsumen tingkat keempat, sedangkan di air laut paus sebagai konsumen tingkat keempat yang memakan ikan tuna. Ya, ini gambar piramidanya ya. Dia ada produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat ketiga. Produsen menempati tingkat trofik pertama ya. Kemudian herbivora yang memakan produsen tingkat trofik kedua. Kemudian ini ada ayam yang makan ulat tingkat trofik ketiga, katak makan belalang tingkat trofik ketiga. Kemudian tingkat trofik keempat contohnya adalah ular dan burung elang. Kemudian kita lanjutkan bentuk-bentuk interaksi antara individu maupun populasi dalam ekosistem. Jadi tidak ada makhluk hidup yang hidup sendiri di ekosistem, pasti berinteraksi dengan makhluk hidup yang lain. Bentuk-bentuk tersebut adalah yang pertama, kompetisi atau bersaing. Jadi kompetisi adalah hubungan yang terjadi akibat adanya populasi yang membutuhkan satu atau beberapa objek yang sama. Di kebutuhannya sama seperti makanan, cahaya, tempat, itu menjadikan antara makhluk hidup satu dan lain berkompetisi. Contohnya ini adalah sapi dengan kambing yang berkompetisi mendapatkan rumput. Kemudian netralisme, netral berarti hubungan antar populasi yang satu dengan yang lain yang kurang jelas, tidak saling mempengaruhi. Contohnya ayam dan kucing. Di ayam mencari cacing, ya, kucing mencari hewan yang lain, ya, bisa kadal, ya, jadi kebutuhannya berbeda, ya. Bisa juga makan tikus, ya, kucing, ya. Jadi ayam dan kucing apabila hidup bersama tidak saling mempengaruhi. Ini adalah bentuk interaksi netral. Kemudian predasi, interaksi antara individu atau populasi di mana populasi yang satu memangsa populasi yang lainnya. Jadi ada predator dan ada mangsa. Contohnya adalah harimau sebagai predator,
dan ini kijang sebagai mangsa. Biasanya predator berukuran lebih besar daripada mangsa. Kemudian simbiosis mutualisme, ya, bentuk interaksi ini yang saling menguntungkan. Ya, contohnya adalah lumut kerak. Lumut kerak ini adalah simbiosis antara alga dengan jamur. Di alga mendapatkan keuntungan mendapatkan makanan dari jamur, sedangkan jamur itu membantu penyerapan air yang dimanfaatkan oleh alga. Di alga ini nanti berfotosintesis, makanannya dapat dimanfaatkan sebagai makanan untuk jamur. Jamurnya ini menyerap air dan mineral dari organisme yang ditempeli. Tapi ini sifatnya tidak parasit, hanya menempel saja ya, pada pohon. Kemudian simbiosis parasitisme, interaksi dua individu di mana yang salah satu untung dan simbion atau pasangannya adalah rugi. Contohnya adalah simbiosis antara benalu yang tumbuh pada ranting pohon mangga. Kemudian simbiosis komensalisme, interaksi antara individu atau populasi yang satu untung sedangkan individu yang lainnya tidak untung dan tidak rugi. Contohnya adalah simbiosis atau interaksi antara ikan hiu dengan ikan remora. Jadi yang mendapatkan keuntungan adalah ikan remora, sedangkan ikan hiu tidak untung dan tidak rugi. Di ikan remora mendapatkan sisa-sisa makanan dari ketika ikan hiu memakan makanannya. Kemudian pola-pola interaksi dalam ekosistem itu ada beberapa, yaitu rantai makanan, ada jaring-jaring makanan, ada daur materi, aliran energi, dan ada juga piramida ekologi. Yang pertama adalah rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Yaitu jalur makan dan dimakan dari organisme pada suatu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya yang membentuk urutan ke arah tertentu. Tiap rantai makanan disebut tingkat trofik. Ada dua macam tipe rantai makanan, yaitu tipe rantai makanan perumput dan tipe rantai makanan detritivor. Apa yang disebut rantai makanan perumput? Rantai makanan yang dimulai dari produsen, ya. Contohnya ini jagung dimakan tikus, tikus dimakan ular, wortel dimakan kelinci, kelinci dimakan rubah, rubah dimakan singa. Kemudian padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang. Ini jadi dimulai dari jagung, wortel, rumput, ini semuanya adalah produsen. Yang kedua adalah rantai makanan detritus. Rantai makanan yang tingkat trofik pertama ditemani detritus atau sisa-sisa atau bangkai, ya, sisa tumbuhan sudah mati atau bangkai hewan. Contohnya adalah daun mati dimakan oleh kutu, kutu dimakan oleh burung. Kemudian apa itu jaring-jaring makanan? Adalah beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Kenapa terjadi jaring-jaring makanan? Karena satu jenis organisme bisa memakan lebih dari satu jenis, ya. Contohnya adalah burung elang, ya. Burung elang tidak hanya makan burung pemakan biji, tapi burung elang bisa makan burung pemakan serangga, bisa memakan kelinci, ya. Sehingga di ekosistem itu terbentuklah jaring-jaring makanan. Semakin banyak hewan dan organisme beraneka ragam tumbuhan, maka ekosistem itu akan semakin seimbang. Kemudian daur materi atau aliran energi. Di matahari sebagai sumber energi, nanti di energi cahaya diubah oleh tumbuhan atau produsen menjadi melalui fotosintesis menjadi karbohidrat sebagai energi kimia. Jadi ketika produsen dimakan konsumen satu herbivora, maka energi
dan materinya pindah ke dalam herbivora, misalnya tikus ya. Kalau tikus dimakan ular, maka energi dan materi dalam tikus pindah ke tubuh ular. Ular dimakan elang, maka energi dan materi dalam tubuh elang pindah ke tubuh ular, pindah ke tubuh elang. Ketika semuanya mati, maka makhluk-makhluk hidup ini menjadi sampah organik, nanti akan mengalami proses pembusukan oleh bakteri dan menjadi humus. Humus ini nanti mengalami mineralisasi menjadi bahan-bahan mineral atau bahan anorganik. Nanti anorganik ini akan diserap lagi oleh tumbuhan. Jadi perannya mikroorganisme ini adalah penghubung antara menghubungkan di dalam ekosistem, menghubungkan antara konsumen yang sudah mati dengan produsen. Jadi nanti energinya hilang di alam, tapi mineralnya terus mengalami siklus. Piramida berikutnya, pola interaksi yang lain adalah piramida. Apakah itu piramida? Susunan tingkat trofik secara berurutan menurut rantai makanan atau jenis makanan dalam ekosistem. Ada 3 macam piramida ekologi, yaitu piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Apa itu piramida jumlah? Menggambarkan jumlah individu atau populasi yang menempati tingkat trofik tertentu. Perhatikan, misalnya produsen menempati dasar piramida, misalnya dalam 1 meter persegi misalnya ada 100. Kemudian herbivora, konsumen tingkat pertama ada 9, ular pemakan misalnya ini kelinci ada 3. Kemudian ular dimakan elang, ya elang jumlah 1. Ini berdasarkan jumlah dihitung satu persatu. Ini namanya piramida jumlah. Berikutnya piramida biomasa ya. Biomasa berarti mendasarkan pada berat atau massa kering total. Ya, dari misalnya produksinya berat kering totalnya adalah 100 kg. Kemudian herbivora konsumen 1 100 kg, konsumen kedua 10 kg, dan konsumen ketiga misal 1 kg. Ini adalah piramida biomasa berdasarkan berat kering total. Yang ketiga adalah piramida energi, yang menggambarkan banyaknya energi yang tersimpan dalam bentuk senyawa organik pada setiap tingkat trofik. Ya, misalnya ini produsennya ada 1000 kilokalori ya, satuan energi. Nanti ini dimakan oleh herbivora, berarti energinya pindah ke tubuh herbivora. Herbivora ini melakukan aktivitas sehingga banyak energi yang hilang, juga melalui ekskresi kotoran itu masih banyak energinya. Ya, yang tersisa 10. Jadi 90% itu hilang, kemudian 10. Kemudian dari herbivora yang dimakan konsumen tingkat kedua, nanti banyak juga energi yang hilang di sini ya. Tinggal 1 kilokalori. Kemudian 1 kilokalori dipindahkan ke tingkat trofik yang tertinggi yaitu elang. Nanti sisanya tinggal 0,01. Jadi banyak energi yang hilang. Itulah piramida energi. Ya, demikianlah untuk penjelasan tentang komponen penyusun ekosistem, bentuk-bentuk interaksi dalam ekosistem, dan pola-pola interaksi dalam ekosistem. Terima kasih atas perhatiannya.